Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para calon investor, perkenalkan nama saya Putri Mulyawati dan rekan saya Fitri Gustiar. Terima kasih atas kesempatan ini, kesempatan untuk bisa mempresentasikan proposal pengajuan dana kami. Kami percaya bahwa dengan dukungan Anda, kami dapat mencapai tonggak kesuksesan baru dalam bisnis ini. Adapun paparan pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai profil perusahaan. Auragel merupakan sebuah startup inovatif yang mengolah minyak jelantah, limbah minyak goreng bekas yang sering mencemari lingkungan menjadi lilin aromaterapi yang berkualitas tinggi. Dengan pemanfaatan limbah yang biasanya sulit terurai, Auragel tidak hanya membantu menguraikan pencemaran lingkungan, tetapi juga menciptakan produk yang ramah lingkungan dan sangat bermanfaat. Lilin aromaterapi Auragel hadir dalam berbagai varian yang membuat relaksasi dan kenyamanan bagi penggunanya. Produk ini dirancang dengan inovatif dan kreativitas, memastikan setiap lilin memiliki daya tarik unik yang menarik bagi konsumen. Selain itu juga Auragel juga berkomitmen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah minyak goreng bekas secara bertanggung jawab. Dengan mengubah lilin menjadi produk bernilai, Auragel berkontribusi pada berkelanjutan lingkungan dan menghadirkan solusi untuk masalah pencemaran minyak jelantah. Di sini terdapat sorotan masalah dari minyak jelantah atau minyak goreng bekas. Merupakan sebuah limbah yang seringkali dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan. Limbah ini memiliki sifat yang sulit untuk terurai dan menyebabkan masalah serius bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Auragel hadir untuk mengatasi masalah ini dengan mengolah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Terdapat solusi dari beberapa masalah tersebut yang memiliki nilai unik untuk ditawarkan, yaitu yang pertama adalah pemanfaatan limbah yang ramah lingkungan, di mana Auragel mengubah minyak jelantah yang biasanya dianggap sebagai limbah yang tidak berguna menjadi produk yang sangat bermanfaat. Lalu ada kesadaran lingkungan, di mana Auragel berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat akan limbah yang dapat didaur ulang. Lalu ada komitmen terhadap berkelanjutan, di mana dengan fokus pada pengelolaan limbah yang sangat berkelanjutan dan bertanggung jawab dan produksi yang ramah lingkungan, Auragel berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu ada harga yang terjangkau dan aksesibilitas, di mana Auragel memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk dapat mendapatkan produk Auragel lilin aromaterapi dengan harga yang terjangkau. Lalu untuk selanjutnya di sini ada model bisnis, di mana Auragel mengadopsi model bisnis yang berkelanjutan yang berfokus pada daur ulang limbah minyak goreng jelantah dengan menjadi lilin aromaterapi yang berkualitas tinggi. Model bisnis ini mencakup pengumpulan minyak jelantah, proses produksi lilin yang mencakup pengumpulan minyak jelantah, lalu untuk penjualan melalui berbagai saluran distribusi. Di sini juga terdapat beberapa step dari model bisnis, yaitu ada pengumpulan dan pengolahan, di mana kita mengumpulkan dan mengolah minyak jelantah menjadi produk lilin aromaterapi. Lalu di sini ada produksi, di mana kita memproduksi dari limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Lalu ada distribusi dan penjualan, di mana kami melakukan penjualan resmi melalui website, e-commerce, bahkan melalui akun media sosial seperti Instagram. Lalu di sini ada produk dan layanan, di mana kami menawarkan lilin aromaterapi yang dibuat dari minyak jelantah dengan berbagai aroma yang menyenangkan. Dan kami juga melayani dari kemasan yang menarik dan ramah lingkungan, dan juga harga yang terjangkau dengan kualitas yang tinggi. Lalu di sini juga ada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
daur ulang dari limbah minyak jelantah menjadi produk lilin aromaterapi. Lalu di sini ada target pasar yang menargetkan beberapa segmen pasar yang peduli terhadap lingkungan dan mencari produk yang ramah lingkungan. Di sini selanjutnya ada analisis pasar, di mana terdapat market trend and challenge yang berpaku pada pasar global yang akan meningkat setiap tahunnya, dan konsumen semakin sadar akan pentingnya produk yang ramah lingkungan. Pasar yang produk ramah lingkungan ini juga sangat bertumbuh pesat, meningkatkan kesadaran dan isu lingkungan. Di sini juga terdapat dari poin-poinnya, yaitu ada kesadaran lingkungan, ada personal well-being, lalu e-commerce and digital marketing, lalu ada produsen lilin konvensional, lalu ada produsen lilin ramah lingkungan, dan juga ada persaingan lokal di mana pasar Indonesia beberapa pengusaha kecil juga mulai fokus pada lilin aromaterapi. Sini juga ada strategi pertumbuhan yang mencakup dari tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendek yaitu sekitar 1-2 tahunan, yaitu meningkatkan produksi dan efisiensi, di mana investasi ini atau produk yang baru kita luncurkan ini memiliki teknologi yang lebih efisien, lalu dengan mengurangi waktu biaya produksi juga, serta pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan efisiennya. Lalu ada memperluas jangkauan pasar, di mana perkembangan dan peluncuran website e-commerce juga yang dapat diakses dengan user friendly. Lalu ada kemitraan dengan toko retail ramah lingkungan. Lalu ada peluncuran juga kampanye pemasaran digital. Lalu yang selanjutnya ada edukasi dan kesadaran masyarakat akan produk yang kita luncurkan atau yang kita berikan memiliki nilai plus dalam penjualannya, dalam pembuatannya juga. Selain itu juga kami akan melakukan pembuatan konten edukasi berupa artikel, video, atau infografis yang menarik dan mudah dipahami. Lalu untuk tujuan jangka panjangnya sekitar 3-5 tahun yang terdiri dari diversifikasi produk, di mana penelitian dan pengembangan produk baru seperti sabun, deterjen, atau bahkan bahan bio yang lainnya. Juga ada uji pasar, lalu ada peluncuran produk baru secara bertahap, dan evaluasi dari kinerja pasar. Lalu yang selanjutnya ada ekspansi internasional, di mana potensi ke luar negeri melalui riset pasar yang mendalam. Lalu juga ada membangun kemitraan dengan distributor lokal, bahkan sampai e-commerce internasional. Lalu juga ada sertifikasi dan standar kualitas, di mana mengadopsi praktek produk yang sesuai dengan standar internasional, juga memperoleh sertifikasi organik atau eco-label. Nah, yang terakhir yaitu ada komunitas dan ekosistem berkelanjutan, di mana mengadakan acara tahunan seperti konversi, workshop, atau bahkan festival lingkungan lainnya, bahkan mendukung inisiatif yang berfokus pada keberlanjutan dan pengelolaan limbah. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Fitri Gustiar. Selanjutnya adalah wawasan dari studi kasus. Yang pertama ada Avamay Aromas, yaitu brand lilin aromaterapi asal Inggris yang didirikan oleh Hannah Chapman pada tahun 2018. Berawal dari produksi rumahan dengan modal yang kecil, Avamay Aromas berhasil berkembang pesat setelah produknya dipromosikan oleh influencer terkenal, yaitu Mrs. Hinchi di Instagram. Tantangan yang mereka hadapi yaitu yang pertama, modal terbatas, yang kedua, kepercayaan konsumen, dan yang ketiga, skalabilitas. Adapun strategi yang mereka gunakan yaitu produksi mandiri, yang kedua, pemasaran melalui influencer, yang ketiga, fokus pada branding, dan yang terakhir, eksklusivitas dan kelangkaan.
Yang kedua, ada brand Jakarta Candle, yaitu brand lilin aromaterapi lokal yang didirikan oleh Juliana pada tahun 2017 di Jakarta. Dengan pemasaran digital dan kemitraan dengan retailer, Jakarta Candle kini berhasil mengekspor produknya ke Singapura, Australia, dan beberapa negara di Eropa dengan omset tahunan yang mencapai sekitar 700 juta. Tantangan yang mereka hadapi yaitu modal yang kecil dan mendobrak pasar internasional, dan yang terakhir yaitu mengedukasi para konsumennya. Dan strategi yang mereka gunakan yaitu inovasi produk, yang kedua pendampingan dan pelatihan, yang ketiga pemasaran digital, dan yang terakhir yaitu kemitraan dengan retailer. Dari kedua studi kasus tersebut, adapun strategi yang bisa diterapkan pada Aurazel, yaitu yang pertama, mulai dengan produksi skala kecil dan efisien. Yang kedua, memanfaatkan influencer dan pemasaran digital. Yang ketiga, menggunakan bahan baku lokal untuk diferensiasi. Yang keempat, mengikuti program pendampingan bisnis. Dan yang terakhir, menciptakan eksklusivitas dan branding yang kuat. Selanjutnya yaitu kebutuhan pendanaan. Di sini kami membagi menjadi 3 skala prioritas, yaitu produksi, kami membaginya menjadi 50%, yaitu sekitar 50 juta rupiah. Di sini pendanaan tersebut akan digunakan untuk seperti bahan baku untuk riset formula dan uji produk. Yang kedua, alat produksi seperti cetakan lilin, alat filtrasi manual, dan juga pengaduk. Dan yang terakhir untuk packaging dan juga label. Selanjutnya untuk marketing dan sales, kami mengalokasikan pendanaan sekitar 30%, yaitu sekitar 30 juta rupiah. Dana tersebut kami alokasikan untuk pembuatan website, desain logo, dan juga kemasan. Yang kedua untuk iklan digital, seperti Instagram, Facebook, dan juga Google Ads. Dan yang terakhir untuk biaya kerjasama influencer dan juga KOL. Yang terakhir yaitu untuk operasional sekitar 20% atau sekitar 20 juta rupiah. Kami alokasikan dana tersebut untuk sewa tempat produksi. Yang kedua distribusi bahan baku dan pengiriman. Dan yang terakhir untuk gaji karyawan dan operasional. Total dari kebutuhan pendanaan tersebut yaitu sekitar di 100 juta rupiah. Total pendanaan tersebut yaitu untuk operasional Aurazel pada 1 tahun pertama. Selanjutnya yaitu proyeksi keuangan. Asumsi yang digunakan dalam proyeksi ini yaitu harga jual per lilin di sekitar Rp50.000 dengan biaya produksi di Rp20.000 dengan penjualan awal 300 lilin per bulan pada tahun pertama dengan pertumbuhan 40% per tahun. Biaya pemasaran dan juga operasional sekitar 30-40% dari pendapatan. Break-even point diperkirakan tercapai dalam tahun pertama atau awal tahun kedua dengan laba bersih sebesar Rp25 juta. Pada tahun kelima, penjualan diproyeksikan mencapai 13.000 unit dengan pendapatan sekitar Rp69 juta. Selanjutnya yaitu tahap mengajukan pendanaan. Yang pertama, mempersiapkan dokumen dan juga bisnis plan. Yang kedua, riset dan identifikasi venture capital yang tepat. Yang ketiga, mencari dan menghubungi venture capital. Yang keempat, pitching ke venture capital. Yang kelima, due diligence. Dan yang terakhir, menegosiasi dan closing deal. Berikut adalah beberapa venture capital yang aktif berinvestasi di Indonesia. Yang pertama ada Alpha GVC Ventures yang fokus pada customer goods, vintage, dan juga heritage. Tahap pendanaan yaitu seed, series A dan B, dan kriteria pendanaan, bisnis dengan skala tinggi dengan inovasi yang unik. Yang kedua yaitu AC Ventures dengan fokus industri, lifestyle, sustainability, dan juga vintage. Tahap pendanaan yaitu seed, series A dan B dengan kriteria pendanaan fokus pada bisnis yang scalable dan berdampak. Dan yang ketiga ada Into the Ventures dengan fokus industri consumer brands, D2C, supply chain, dengan tahap pendanaan pre-seed, seed, dan series A dan B dengan kriteria pendanaan startup lokal dengan pasar yang jelas.
Berikut adalah tips dan juga praktik terbaik dalam mendekati venture capital. Yang pertama, bangun jejak digital yang kuat. Yang kedua, cari venture capital yang sesuai dengan industri dan juga tahap bisnis. Yang ketiga, buat pitch deck yang jelas dan juga menarik. Yang keempat, tunjukkan traction dan juga keunggulan bisnis. Dan yang terakhir, jaga hubungan dengan venture capital walaupun ditolak. Selanjutnya yaitu strategi networking. Yang pertama, peran networking dalam pertumbuhan startup yaitu untuk mendapatkan investor dan juga pendanaan. Hubungan dengan investor dan juga venture capital dapat membuka peluang pendanaan untuk ekspansi bisnis. Yang kedua, yaitu untuk membangun kemitraan dan juga kolaborasi. Menjalin kerjasama dengan retailer, marketplace, atau komunitas kesehatan untuk meningkatkan distribusi produk. Yang ketiga, belajar dari pengalaman founder lain. Bergabung dalam komunitas startup atau bisnis membantu memperoleh wawasan baru dari pengalaman orang lain. Yang terakhir, meningkatkan brand awareness dan juga kepercayaan. Dengan networking, bisnis lebih dikenal dan mendapatkan validasi dari para profesional di industri terkait. Selanjutnya, strategi dalam membangun dan memelihara networking. Yang pertama, bergabung dalam komunitas startup dan bisnis. Ikut serta dalam grup startup, entrepreneur, dan bisnis lokal di LinkedIn, Facebook, ataupun Telegram. Yang kedua, membangun hubungan dengan mentor dan investor. Yang pertama, cari mentor yang berpengalaman di industri consumer goods atau e-commerce untuk mendapatkan insight. Yang kedua, hadiri sesi networking yang diselenggarakan oleh venture capital atau inkubator startup. Yang ketiga, yaitu kolaborasi dengan brand atau influencer. Kerjasama dengan brand yang memiliki target pasar serupa bisa meningkatkan exposure. Yang keempat, menghadiri acara dan seminar bisnis, mengikuti workshop, konferensi, dan expo bisnis dapat membuka peluang bertemu dengan calon investor atau partner bisnis. Dan yang terakhir, berkontribusi dalam forum dan webinar, berpartisipasi aktif dalam diskusi atau menjadi narasumber di webinar dapat meningkatkan kredibilitas kita sebagai founder. Selanjutnya yaitu pemanfaatan media sosial untuk networking. Berikut ada beberapa media sosial yang akan Aurajal gunakan sebagai media promosi, yaitu pertama, LinkedIn. Strategi yang akan kita gunakan yaitu terhubung dengan investor, mentor, dan komunitas bisnis. Yang kedua, berbagi insight tentang perjalanan bisnis dan produk. Dan yang terakhir, ikut serta dalam diskusi industri dan grup bisnis. Yang kedua, yaitu ada Instagram dan juga TikTok. Strateginya yaitu kolaborasi dengan influencer wellness dan juga home decor. Yang kedua, yaitu live session dengan para expert aromaterapi atau psikologi untuk meningkatkan engagement. Yang ketiga, yaitu Twitter atau X dengan strategi membahas tren industri, tantangan bisnis, dan juga strategi pemasaran. Dan terlibat dalam thread diskusi dengan beberapa founder startup lain. Yang keempat, yaitu Facebook dengan bergabung di komunitas startup dan wirausaha untuk networking. Dan yang terakhir, ada YouTube, yaitu untuk membuat konten edukatif tentang manfaat aromaterapi dan perjalanan membangun startup. Selanjutnya yaitu partisipasi dalam acara networking. Yang pertama ada startup dan bisnis conference, yaitu bertujuan untuk bertemu investor dan founder lain. Contoh acara Tech in Asia, Startup Weekend, dan Idea Fest. Yang kedua, expo dan pameran produk yang bertujuan untuk meningkatkan awareness dan juga penjualan. Seperti Jakarta X Beauty, Inacraft, dan Trade Expo Indonesia. Yang ketiga, ada webinar dan workshop bertujuan untuk belajar dari ahli dan memperluas jaringan. Contohnya seperti kelas bisnis TDA dan EDX Incubator Webinar. Yang terakhir, meetup dan networking events bertujuan untuk berjejaring dengan komunitas bisnis lokal di acara Founder Institute Meetup, WeWork Networking Events. Sebagai penutup, kami percaya bahwa Aurajal memiliki potensi besar untuk berkembang di industri ini. Dengan solusi inovatif, model bisnis yang solid, dan juga strategi pertumbuhan yang terukur, kami siap untuk membawa bisnis ini ke tingkat berikutnya. Kami sangat antusias untuk bekerja sama dengan mitra yang tepat, yang dapat mendukung visi kami dan berkontribusi pada pertumbuhan yang berkelanjutan.
Kami mengundang para investor untuk menjadi bagian dari perjalanan ini dan bersama-sama menciptakan dampak yang lebih besar di industri ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.